Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas tentang macam-macam pendekatan dalam Al-Quran Hadis. Baiklah, macam-macam pendekatan yang pertama ialah pendekatan pengalaman, yaitu suatu pendekatan dengan pemberian pengalaman kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan secara individual maupun secara kelompok. Pemberian pengalaman yang edukatif pada peserta didik berpusat kepada tujuan yang memberi arti terhadap kehidupan agar interaktif dengan lingkungannya. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, haruslah memperhatikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi, kemudian menetapkan pendekatan yang harus digunakan pada proses pembelajaran tersebut. Metode yang dipilih dan digunakan dalam pendekatan pembiasaan antara lain: yang pertama metode latihan, kedua metode pemberian tugas, yang ketiga metode demonstrasi, dan yang terakhir metode eksperimen. Materi Quran Hadis yang menggunakan pendekatan pengalaman ini seperti saya contohkan, materi akhlak kepada Allah, kepada manusia dan alam sekitarnya. Untuk materi Al-Quran Hadis biasanya pada materi seperti pembelajaran membaca dan menulis sangat sering digunakan dengan pendekatan pengalaman tersebut. Yang kedua, pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan ialah satu tingkat tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Dengan pembiasaan, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik terbiasa mengamalkan ajaran agamanya, baik secara individual maupun secara berkelompok, untuk penanaman yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Berawal dari kebiasaan itulah peserta didik membiasakan dirinya menuruti kepada aturan-aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Materi pembelajaran Al-Quran Hadis yang memerlukan pembiasaan seperti materi membaca bacaan surat pendek. Pada ayat-ayat pendek ini guru harus mencari waktu untuk pembiasaan menghafal, seperti sebelum memulai pembelajaran bisa kita lakukan, atau sebelum memasuki kelas, bahkan sebelum pulang, atau membuat hari spesial menghafal Al-Quran seperti hari Rabu atau hari Jumat pagi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan keteladanan, yaitu pendekatan yang memperlihatkan keteladanan baik yang berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidik dan tenaga pendidik lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan. Dalam pendekatan keteladanan ini ada beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, seperti mulai berpotensi kepribadian, cerita dan ilustrasi yang mengandung unsur keteladanan, dan yang terakhir yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ialah suatu pendekatan yang memberikan materi agama, menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ilmu agama yang dipelajari oleh anak di sekolah bukanlah hanya sekedar melatih otak, tetapi diharapkan berguna bagi kehidupan anak, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan sosial. Dengan agama, anak-anak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian, pendekatan fungsional berarti anak dapat memanfaatkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, misalnya guru sering menerangkan apa manfaat dalam membaca Al-Quran untuk diri pembacanya, terus manfaat membaca Al-Quran bagi keluarganya, dan bahkan manfaat membaca Al-Quran dalam segi kesehatan mental pembacanya. Dan selanjutnya yaitu strategi pembelajaran Quran Hadis. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran Quran Hadis. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yaitu rencana tindakan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk menjadikan pembelajaran tersebut lebih mudah sehingga lebih dipahami oleh siswa atau murid.
Nah, ini dalam lingkup pembelajaran Quran hadis. Ya, seperti itu strategi pembelajaran Quran hadis. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran Quran hadis. Nah, yang pertama yaitu ada strategi pembelajaran langsung. Maksudnya yaitu pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Jadi guru itu lebih dominan, seperti metode ceramah itu. Kemudian menurut Kardi dan Nur ada beberapa langkah strategi pembelajaran secara langsung. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan menyampaikan siswa. Kemudian yang kedua yaitu presentasi atau demonstrasi. Yang ketiga memberikan latihan terbimbing. Jadi guru memberikan latihan seperti memberi soal-soal. Yang keempat yaitu mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Jadi setelah memberi suatu soal, kemudian guru tersebut memberi pemahaman atau mengecek, mengevaluasi lah. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan latihan mandiri. Jadi seperti memberi tugas PR, pekerjaan rumah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung ini berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung. Ya, jadi yang tidak langsung ini peran guru bergeser menjadi penceramah, menjadi fasilitator. Jadi murid itu lebih aktif dalam melakukan pembelajaran tersebut, dan guru hanya sebagai fasilitator atau menambah bila ada yang kurang. Kemudian ada strategi pembelajaran interaktif. Ya, ini menekankan diskusi dan sharing antara peserta didik. Jadi antara peserta didik dibuat kelompok, kemudian mereka menuangkan pemikirannya sendiri-sendiri mengenai tema yang akan mereka pelajari. Kemudian mereka diskusikan dan sharing-sharing, ya seperti itu. Itu pembelajaran secara interaktif. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran empirik berorientasi berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Nah, jadi lebih ke mereka lebih berpikir kritis mengenai pembelajaran yang disampaikan. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk meningkatkan partisipasi peserta didik, kemudian meningkatkan sifat kritis peserta didik, dan yang selanjutnya meningkatkan analisis peserta didik dapat menerapkan pembelajaran pada situasi yang lain. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri yaitu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Jadi seperti belajar sendiri secara otodidak, itu untuk mengasah pikiran, untuk melatih belajar mandiri, untuk melatih tingkat kemandirian, tingkat diri sendiri. Nah, seperti itu. Namun ada beberapa langkah strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru memberikan kegiatan kepada anak untuk mempelajari tema yang akan dipelajari, sehingga siswa tersebut belajar secara
mandiri. Kemudian jika ada yang belum paham bisa ditanyakan pada guru tersebut. Yang ketiga yaitu anak mempelajari materi kegiatan yang belum dimengerti ya, dengan cara mengecek pemahaman. Yang selanjutnya yaitu guru melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi setelah anak melakukan pembelajaran secara mandiri, kemudian guru mengecek. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode pembelajaran yang bisa dilakukan pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Yang pertama adalah metode ceramah. Nah, metode ceramah ini merupakan salah satu metode yang mana guru memberikan penjelasan secara langsung kepada murid. Metode ini berfokus pada guru yang menyampaikan materi seluruhnya kepada murid, di mana murid bukan hanya mendengarkan saja tapi juga harus menerima dan memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru melalui catatannya. Nah, metode ini cenderung dipakai pada cara-cara yang tradisional. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah suasana kelas yang tercipta cukuplah tenang karena siswa berfokus pada guru saja. Kemudian melatih pendengaran dan juga pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah cukup memaksimalkan waktu karena guru memiliki banyak waktu untuk menjelaskan materinya. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu siswa cenderung bersifat pasif. Kemudian juga guru sulit mengukur pemahaman dari siswa, dan juga yang ketiga sering membosankan karena siswanya juga kurang aktif. Metode yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode penyampaian materi pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh murid ataupun guru. Maksudnya di sini guru yang bertanya kepada murid mengenai materi pelajaran ataupun murid yang bertanya kepada guru. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah suasana lebih hidup karena siswa terarah untuk berpikir secara aktif, baik untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan. Kemudian dapat meningkatkan ingatan siswa mengenai materi yang sebelumnya. Kemudian kelemahan dari metode ini adalah waktunya cukup tersita dan tidak terkontrol. Kemudian perhatian siswa bisa menyimpang apabila jawaban tidak sesuai dari pertanyaan atau melebar kemana-mana begitu. Kemudian yang ketiga adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini metode di mana melibatkan dua individu atau lebih, mereka berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, kemudian saling bertukar informasi atau sharing seperti itu. Metode ini memiliki sajian dalam bentuk permasalahan, di mana nanti permasalahannya itu didiskusikan bersama-sama mengenai jawaban atau materi yang dapat memecahkan masalahnya. Kemudian yang keempat adalah metode pemberian tugas atau resitasi. Nah, di mana metode pemberian tugas ini merupakan metode pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu pada siswa agar siswa mau belajar atau mencari materi sesuai dengan tugas yang diberikannya. Kemudian yang kelima adalah metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan mengenai suatu pengertian untuk memperlihatkan bagaimana praktik
yang sesuai dengan tuntutan yang diberikan. Nah, melalui metode ini guru bisa mempraktikkan terlebih dahulu atau juga langsung menyuruh muridnya untuk praktik. Seperti contohnya ketika materi membaca Al-Quran, nah nanti siswanya dikasih tahu dengan guru mencontohkan bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah metode drill atau latihan. Nah, di mana metode drill atau latihan ini merupakan metode pengajaran dengan jalan melatih anak didik terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Latihan di sini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan juga kecakapan tertentu agar bisa dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik sepenuhnya. Kelebihan metode ini diantaranya adalah mendapatkan kecakapan dari sisi motorik, kemudian memperoleh kecakapan mental dan juga menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan sesuatu melalui pembiasaan. Sedangkan kelemahan metode ini adalah dapat menimbulkan verbalisme ketika pengajaran bersifat menghafal, seperti mengingat pertanyaan ini jawabannya ini begitu. Akhirnya siswa cenderung menghafalkan kalimatnya saja tanpa mau berpikir secara logis. Kemudian juga dapat menimbulkan kebiasaan kaku karena peserta didik melakukan sesuatu seolah-olah secara mekanis. Nah, itu dia materi yang dapat kami sampaikan mengenai strategi pembelajaran, pendekatan, dan juga metode pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, Madrasah Sanawiyah, dan juga Madrasah Aliyah. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.